Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di sore hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Ayat ini mengabarkan kepada kita, waalaikumsalam, menginformasikan kepada kita tentang ausofu ulil albab as-su'ada wa jazauhum. Sifat-sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang bahagia serta balasan untuk mereka. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang setiap hari terdapat pembebasan dari api neraka. Mari kita memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kita memperbanyak amal soleh, meningkatkan amal soleh kita. Khususnya kita menjaga puasa kita. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang kiat-kiat agar supaya kita diberi kebahagiaan, agar kita tidak gundah gulana dalam hidup ini. Kiat pertama adalah membaca Al-Quran.
Kiat kedua, agar supaya hati kita tidak gelisah, hati kita senantiasa tenang, adalah sholat tahajud. Sholat tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan di malam hari setelah sebelumnya tidur terlebih dahulu. Jadi tahajud itu dikerjakan setelah tidur. Sholat tahajud, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang rajin sholat tahajud akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan mereka di sepertiga malam selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditakdirkan mampu bangun pada waktu sahur, sepertiga malam terakhir, di antara amalan yang dianjurkan adalah sholat tahajud dan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam surah yang lain, ini surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka itu, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya apa? Banyak mengerjakan ibadah. Bangun. Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Ini menunjukkan amalan berikutnya di waktu sahur adalah berdoa. Sebab waktu sahur, waktu Allah dekat dengan kita. Allah turun ke langit dunia. Mereka berdoa khaufan, dengan penuh kekhawatiran, wa tama'an, dan dengan penuh harapan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan ibadah andalan di waktu sahur. Selain kita sholat tahajud, kita beristighfar, kita memperbanyak berdoa dan bersedekah. Terutama di bulan Ramadan, bisa bersedekah untuk kaum muslimin yang hendak bersantap sahur. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Masya Allah, ini balasannya. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun, ya, tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang disiapkan untuk mereka. Min qurrati a'yun, yang indah dipandang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, beristighfar, mohon ampun sebanyak-banyaknya, berdoa dengan penuh kekhusyuan, keseriusan, kemudian bersedekah, ya. Ini bagian dari sebab-sebab yang dapat memasukkan ke dalam surga. Seperti yang Nabi informasikan kepada kita,
Inna fil jannah la ghuraf. Di surga terdapat kamar-kamar, tura zuhuruha min butuniha, luarnya bisa dilihat dari dalamnya, wa tura butunuha min zuhriha, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Kamar-kamar ini disiapkan yang pertama liman at'amat ta'am, untuk orang yang memberi makan, khususnya di bulan Ramadan, memberi berbuka kaum muslimin, iftar. Yang kedua, liman alanal kalam, bagi orang yang lembut perkataannya, baik ucapannya. Yang ketiga, liman adamasyam, bagi orang yang pateng poso, rajin puasa. Ya, sekarang kita sedang puasa. Yang keempat, liman sholla fil laili wan nasu niyam, untuk orang yang sholat malam atau sholat tahajud. Ini semua terkumpul di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kaum muslimin, ini obat kegelisahan hati. Jadi kalau hati kita gundah, gelisah, segera baca Al-Quran, zikir, sholat malam, ya, dan Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Tentunya sholat di sini dikerjakan dengan serius, dengan penuh kekhusyuan, sedang berdua-duaan dengan Allah, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya dengan penuh tadabbur, kemudian ya menghadirkan perasaan dan betul-betul merendah diri kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan yang dijanjikan. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud nomor 4986, Rasulullah pernah memerintah Bilal, ya Bilal arihna aqimis shalah arihna biha. Bilal, bangkitlah, hiburlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu bagi Nabi adalah tamasya, rihlah, piknik. Ya, jadi pikniknya orang soleh adalah ibadah. Makanya imam-imam besar terdahulu rata-rata memberi nama kitab-kitab mereka dengan kata taman. Contoh, Imam Nawawi gadah kitab tafsir diberi judul Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Ada lagi Raudhatul Thalibin, ya, taman penuntut ilmu. Ada lagi Bustanul Arifin, taman orang-orang yang berilmu. Banyak sekali kitab-kitab diberi nama dengan taman. Ada lagi Ibnu Qayyim Hadaikul Arwah, ya, taman-taman roh. Ya, kitab ini membahas khusus tentang surga. Ya, jadi memang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu itu adalah pikniknya, tamasyanya orang-orang soleh. Maka Nabi menamakan majelis ini dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di dalamnya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud nomor 1319 dan Ahmad dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, ketika Nabi dirundung masalah, datang masalah, apa yang Nabi lakukan? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dulu apabila Nabi dirundung masalah, maka Nabi segera sholat. Segera sholat, itu solusinya. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i nomor 3949 dan juga Hakim dan Ahmad, ju'ila qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat. Masya Allah.
Jadi kaum muslimin, tidak ada keraguan lagi bahwa sholat adalah penyejuk mata orang-orang yang tercinta, kelezatan jiwa-jiwa orang yang bertauhid, tamannya orang-orang yang beribadah, kelezatan hati orang yang khusyuk, dan sholat adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada hambanya yang beriman. Nah itu kiat kedua agar hati kita senantiasa tidak sedih, tidak gundah gulana. Untuk kiat berikutnya insya Allah kita sampaikan besok sebelum menyampaikan kajian tafsir. Nah, sifat ulul albab. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulul albab itu adalah alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang memenuhi janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak merusak perjanjian. Ini sifat pertama dari ulul albab, dari 9 sifat yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Janji di sini disebut dengan kata ahdullah, janji dengan Allah. Kapan janji dengan Allah itu? Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Janji kita dengan Allah adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang dulu pernah kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita di dalam sulbi Adam, Allah telah berjanji ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka mengatakan bala, betul engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami telah bersaksi ya, kami telah bersaksi. Jadi setiap anak cucu Adam itu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sejak kita belum dilahirkan. Maka tugas kita sekarang hendaknya memenuhi janji-janji tersebut. Dan ini sifat utama orang-orang yang berakal. Dan di sini Allah menyebutkan kata janji yang dikuatkan dengan menggunakan al. Al di sini sebagai lil jinsi. Berarti meliputi semua janji-janji. Baik janji kita dengan Allah yang tadi kita sebutkan, atau janji kita dengan sesama Bani Adam. Ya, dengan sesama Bani Adam. Di antara janji kita dengan Allah, selain kita berjanji untuk mentauhidkan Allah, kita juga pernah berjanji bahwasanya kita akan mengikuti dan tunduk kepada syariat Allah. Kita akan beribadah hanya untuk Allah, termasuk puasa kita saat ini. Kita akan mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Dan kita juga berjanji akan meninggalkan semua yang dilarang. Ya, itu janji kita. Seperti disebutkan dalam surat Yasin ayat 60 hingga 61. Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah mengikat perjanjian dengan kamu hai anak cucu Adam, alla ta'budu syaiton, hendaklah kalian jangan pernah menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Wa ani'buduni, kata Allah, hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku.
hadza shiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita ditanya janji kita dengan Allah apa, itu dia yang sudah kita sebutkan tadi. Masya Allah ya, ini harus kita tepati. Kemudian janji kita dengan manusia umum ya, semua yang pernah kita buat akad-akad dengan manusia. Berikutnya sifat kedua dari ulul albab. Dari ulul albab, Allah sebutkan ulul albab itu orang-orang yang wala yang kudunal misak, tidak melanggar perjanjian, ya, tidak melanggar perjanjian. Itu ciri kedua. Yang pertama menepati janji, al-wafa bil ahdi. Yang kedua adamu naqdil misak, tidak pernah melanggar perjanjian. Itu kaum muslimin sifat yang kedua, ya. Sebab melanggar perjanjian itu ciri-ciri orang munafik, jemaah. Dalam hadis yang sahih Kanjeng Nabi dawuh, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyelisihi janji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Dalam hadis yang lain ada tambahan, yaitu wa idza ahada ghodaro, apabila dia itu ya berjanji dia nulayani. Dan wa idza khosoma fajaro, kalau dia bertengkar berseteru dia melampaui batas. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang tidak pantas. Jadi total ada 4 berdasarkan hadis yang sahih. Nah, ini tanda orang munafik. Adapun orang yang berakal jauh dari itu, jauh dari itu. Ya, masya Allah ya. Nah, jadi sekali lagi, mari kita berusaha untuk menetapi sifat-sifat yang mulia ini. Yang ketiga, tanda ulul albab itu adalah di ayat berikutnya, ayat yang ke-21. Walladzina, dan orang-orang yang yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya, yakni mengadakan hubungan silaturahmi, memperkuat ikatan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah, solidaritas Islam. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Takut di sini adalah khasyah, takut yang disertai ilmu. Jadi dia takut kepada Allah karena dia tahu Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengalahkan, Allah Maha Aziz, Allah serba maha. Jadi bukan hanya takut yang tanpa dilandasi ilmu. Jadi dia tahu zat yang ditakuti betul-betul layak untuk ditakuti. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Ya. Jadi mereka tuh menyadari betul ya, bahwasanya akhir yang akan didapatkan bagi orang yang durhaka, yang memutus silaturahmi, yang ya saling mendolimi adalah keburukan. Mari kita lihat penjelasan para ulama. Jamaah yang berbahagia, mereka ulul albab adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk menyambung. Di antaranya Allah memerintahkan supaya mereka menyambung hubungan dengan Allah melalui keimanan, keislaman, dan menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah. Ya, mungkin jamaah masih ingat ya. Apa saja hak Allah dalam ibadah? Dalam kitab
Ighasatul Lahafan. Dalam kitab Ighasatul Lahafan, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 hak Allah saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 hak Allah saat kita beribadah kepada Allah dalam ibadah, ya. Atau ada 6 hak Allah dalam ketaatan. Dulu sudah kita sampaikan, mungkin perlu diingat lagi. Yang pertama, al-ikhlasu fil amal au fit ta'ah. Hak Allah saat kita mengerjakan ibadah, saat kita mengerjakan ketaatan apapun itu, termasuk saat kita berpuasa Ramadan seperti ini, adalah ikhlas. Ikhlas yang pertama. Betul-betul kita menjalankan ketaatan, kita menjalankan amal soleh itu lillah. Bukan karena riya, ingin pamer dilihat, bukan karena sum'ah, ingin dikenal, atau syuhroh, popularitas, atau ya sejenisnya. Betul-betul lillah. Yang kedua, hak Allah dalam ibadah an-nasihatu lillah fil amal. Artinya apa? Kita supaya mengerjakan amalan dengan yang terbaik, ya. Kalau kita puasa, berpuasalah dengan puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik itu yang di dalamnya tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada ucapan yang kotor, tidak ada caci maki, celaan, tidak berteriak-teriak mengganggu orang, tidak nyumet mercon, ya, ganggu orang sholat, ya, orang puasa. Kemudian tidak menfitnah, tidak menggibah, ngerasani. Kemudian puasa yang sempurna di dalamnya diselingi dengan atau diisi dengan, diwarnai dengan membaca Quran, zikir kepada Allah, ya. Itu jamaah, ya. Dan di dalamnya diwarnai dengan sedekah, ya. Dengan sedekah itu baru sempurna puasa kita. Begitu juga ketika kita sholat, nasihat untuk Allah dalam sholat, kita kerjakan sholat tepat waktu, ya. Kemudian kita kerjakan sholat itu dengan penuh kekhusyuan, hatinya fokus dengan ibadah sholat. Kita kerjakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, tumakninahnya, tidak seperti burung mematuk atau ayam mematuk, cowopet sholat, begitu. Kemudian yang ketiga, nasihat, hak Allah dalam ibadah adalah mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fil amal au fit ta'ah. Hendaknya ketika kita mengerjakan ibadah atau ketaatan itu ittiba kepada Kanjeng Nabi, mengikuti yang Nabi contohkan. Bagaimana sholat Nabi, seperti itulah kita mencontoh. Bagaimana puasa Nabi, seperti itulah kita kerjakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Hak Allah yang keempat dalam ibadah, syuhudu masyhadil ihsan. Kita menghadirkan perasaan ihsan. Ihsan itu dijelaskan oleh Nabi sendiri, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ingat, seakan-akan melihat Allah. Wa fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu menghadirkan perasaan seakan-akan melihat Allah, maka hadirkan perasaan Allah selalu melihatmu. Jadi ketika kita ibadah apapun itu, termasuk ketika kita sholat, ketika kita puasa, makanya puasa itu ibadah spesial. Kenapa saya katakan spesial? Sebab Nabi mengatakan, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bi.
Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena puasa itu jauh dari riya, jauh dari pamer, jauh dari ujub. Itu hakikat puasa. Sebab puasa amalan yang hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya. Kita bisa menipu ayah ibu kita. Kita sudah makan di kamar, snack, jus, sebagainya. Nanti keluar pura-pura lempe, lemes. Nah, bisa aja. Atau menipu teman. Metu ketoke gaen lemes ya. Kayak wong poso. Padahal mari mangan sego goreng misalnya. Bisa saja. Makanya puasa itu spesial. Karena puasa itu spesial, maka pahalanya juga spesial. Pahalanya tanpa batas. Hak Allah yang keempat dalam ibadah, syuhudu minnatillah alaihi. Menyaksikan keagungan Allah, karunia Allah dalam ibadah. Artinya begini, ketika kita menjalankan ibadah, sholat misalnya, kita hadirkan dalam diri kita, aku bisa sholat karena taufik dari Allah, karena petunjuk dari Allah, karena kemudahan dari Allah. Aku bisa puasa hari ini karena Allah memberi bimbingan kepadaku, Allah memberikan kemudahan kepadaku, Allah memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga ketika kita menghadirkan minnatullah fil amal, anugerah Allah dalam setiap amal kita, kita akan terjauh dari sifat ujub, merasa bangga diri. Apa yang kita banggakan jamaah? Gak ada. Kita itu lemah. Yang keenam, hak Allah dalam ibadah, syuhudu taqsirihi fil amal au fit ta'ah. Menghadirkan perasaan atau sikap bahwasanya amal atau ibadah yang kita lakukan itu banyak kelalaiannya, banyak kekurangannya. Ketika kita mengerjakan puasa, makanya kita hadirkan perasaan puasa saya jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka tutup puasa dengan istighfar yang banyak, dengan sedekah, dengan zakat nanti di akhir sebelum sholat hari raya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan tentang fungsi zakat fitrah atau zakat fitri, tu'mah lil masakin tuhra lisoim. Ada dua fungsi pokok zakat fitrah atau zakat fitri. Makanan bagi fakir miskin, dengan harapan ketika kita mengeluarkan zakat fitri kepada fakir miskin, besok hari raya mereka punya makanan pokok, tidak sampai kelaparan. Yang kedua, tuhroh lisoim, pembersih bagi orang yang berpuasa. Jujur kita tuh banyak salahnya, banyak dosanya. Begitu juga di 10 terakhir Ramadan kita diperintahkan memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa fu'anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ya, tuhibbul afa, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Dan ini juga pemaaf nanti termasuk bagian dari sifat ulul albab yang ke-9. Nanti kita sebutkan. Itu jamaah hak Allah saat kita beribadah kepada Allah. Jadi saya ulangi, ya, di antara sifat ulul albab yang pertama adalah al-wafa bil ahdi, menunaikan janji. Yang kedua, adamu naqdil mitsaq, tidak melanggar perjanjian. Yang ketiga, silaturahmi, menyambung silaturahmi. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin dilapangkan, diluaskan rizkinya, dijembarke rizkine,
wa yungsa'alahu fi asari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Dipanjangkan umur punya dua makna. Yang pertama betul-betul ditambah usianya, yang kedua ditambah keberkahannya. Waktunya sama dengan orang lain, sama-sama sehari semalam 24 jam, umurnya podo 50 tahun, tapi orang ini mengisi waktunya dengan banyak kebaikan-kebaikan. Waktunya podo, umurnya podo, tapi yang didapatkan dalam amal soleh berbeda. Yang satu dengan waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama, meraup banyak pahala. Di waktu yang sama dia membaca Quran, dia sodako, dia puasa, dia silaturahmi, dia menjenguk orang sakit. Di satu sisi waktu yang sama dia nggak ngapa-ngapain, turu tok, main game tok. Nah, habis waktunya. Atau maksiat, ngalor ngidul ngabuburit, nyapo, cuci mata, teko balung balik meneh, teko Taman Sari balik meneh. Maghrib kapan rek? Oh dilungkas kurang 10 menit, ayo bolong meneh, brono meneh. Waktu ini podo, tapi jenengan saat yang sama duduk di majelis taklim di taman surga, didoakan malaikat, diampuni dosa-dosanya, dapat tambahan ilmu, santapan rohani plus setelahnya santapan jasmani. Kurang penak piye Pak? Gratis pisan. Masya Allah, ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Ya, makanya ini jangan tinggalkan silaturahmi. Jadi hakikat silaturahmi itu apa? Menyambung yang terputus, kan begitu. Nah, kemudian sifat berikutnya, ya sifat berikutnya bagi ulul albab, Oh ya tadi belum selesai. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka khasyah kepada Allah. Jadi mereka punya sifat khasyah. Mereka itu betul-betul ya faham dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengilmui tentang sifat-sifat Allah, tentang keagungan-keagungan Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut ya kepada hisab yang buruk. Itu kaum muslimin. Jadi nanti di hari akhirat, orang-orang yang memenuhi janji-janji dengan Allah itu akan mendapatkan hisab yang ringan. Ya, hisab yang ringan, yaitu Allah akan buka catatan amal, dilihat, lalu Allah katakan, hari ini kamu aku ampuni. Jadi diputihkan catatannya. Masya Allah. Cuma dilihat, ya, terus Allah pun memutihkan catatannya. Masya Allah, nikmat yang besar. Inilah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya, ya, yang diajarkan kepada Ibunda Aisyah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini doa yang ringkas, singkat, padat. Monggo dihafalkan. Mumpung bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa-doa, perbanyak berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Adapun orang yang hisabnya berat, yaitu manukisha, kata Rasul, orang yang diteliti satu persatu, uzib, itulah yang akan disiksa. Jadi orang ini ketika diambil buku catatannya, ditanya, hei kamu ini jam sekian, detik sekian kamu begini-begini. Wah, dihisap satu persatu, dipetani siji-siji, semuanya dihisap. Wah, apa kata Rasul? Manukisha faqad udziba. Orang yang akan diteliti satu persatu dosane akan disiksa. Ini yang mengerikan. Makanya kita berharap, ya, kita berharap kelak termasuk yang diringankan hisabnya. Alhamdulillah. Maka kaum muslimin, ini kabar gembira ya. Maka supaya kita diringankan hisabnya,
termasuk dalam masalah rizki, maka jangan bawa pulang yang haram ya. Kita supaya yakin yang kita makan itu halal. Yang kita makan halal. Ya, semua rizki yang kita peroleh, semua yang kenikmatan yang kita nikmati, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi tolong ya, walaupun sedikit, yang penting halal itu yang berkah daripada banyak tapi nggak berkah. Nah, jadi mulai sekarang ulul albab, orang yang rajin menyambung silaturahmi. Sifat yang keempat, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Masya Allah. Jadi mereka itu kok keempat, kelima ya. Keempat tadi adalah khasyah kepada Allah, yang kelima takut diazab. Berarti sekarang yang keenam, berarti yang keenam yaitu sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza' wal lisan anit tasyakki wal jawari amma haramallah. Sabar itu secara istilah adalah menahan diri tidak berkeluh kesah, menahan lesan tidak tidak mengadu, yakni mengadu dengan aduan yang tercela, seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya, misalnya lisannya ya ngersulo, sambat, suudon sama Allah, kemudian berburuk sangka kepada Allah, mesu-mesu dan sebagainya. Kalau ada musibah, dia melakukan niyahah, meratap, tampar pipi, sobek baju, pukul kepala, pukul badan. Nah, itu namanya niyahah. Wal jawari amma haramallah, dan menahan anggota tubuh dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Itulah sabar. Itulah sabar. Nah, dan sabar ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ya, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti saat ini kita puasa, sabar. Yang kedua, bersabar dari menjauhi maksiat kepada Allah, seperti puasa juga. Yang ketiga, bersabar ala aqdarillah al-mu'limah, menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dan itu terkumpul pada orang puasa, jamaah. Ketika jenengan puasa, jenengan sabar menjalankan perintah puasa, jenengan sabar meninggalkan larangan-larangan yang berkaitan dengan orang berpuasa, jenengan sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, seperti menahan rasa lapar, rasa dahaga, keinginan syahwat dan sejenisnya. Itu kan ya berat, itu berat. Dan itu ada pada puasa. Makanya pahala puasa itu sama dengan pahala sabar, yaitu tanpa batas. Sehingga Nabi menamakan bulan puasa dengan Syahrus Sobri, bulan sabar. Dan dia melakukan itu semua ibtigha'a wajhi rabbihim, betul-betul mengharapkan wajah Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Masya Allah, itu kaum muslimin. Kemudian sifat yang ketujuh dari ulul albab adalah wa aqamus sholata, dia menegakkan sholat, dia mengerjakan sholat dengan sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dan hebatnya di sini Allah menyebutkan sifat sabar setelah bersamaan dengan sholat. Allah sebutkan tadi apa? Pertama sabar, lalu sholat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan untuk mengerjakan sholat butuh kepada sabar. Coba bayangkan, adem-adem, Masjid Nur Rahman azan, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Duh, adem-adem ya. Itu kalau nggak sabar, jenengan pasti narik selimut itu, tutupi kupingnya, ben gak krungu adzan, ben tambah anget turune. Nah, itu kan. Tapi karena Anda sabar, setangi.
nang kamar mandi, berwudu, terus nang masjid, peteng-peteng bisa misalnya. Ada yang jalan kaki, ada yang sepeda, alhamdulillah. Sekarang itu nikmat, banyak lampu di jalan. Terus ya ada jam, ya masya Allah. Ada mikrofon, zaman Nabi nggak ada mikrofon, nggak ada jam, lampu juga jarang, adanya lampu oblek kan. Makanya orang munafik itu kalau sholat subuh nggak datang, Pak. Orang munafik itu kan pamer penggene. Dia hanya sholat di waktu jelas alaniyah, ketika siang, duhur, asar, maghrib, isya wis mulai absen orang munafik. Sebab mereka sholat hanya ingin dilihat oleh Rasul, dilihat oleh orang beriman itu loh sholat. Makanya tanda orang beriman yang sejati, dia akan menghadiri sholat 5 waktu termasuk sholat subuh dan isya. Dan itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Bagi orang munafik. Makanya sholat subuh itu luar biasa. Abu Darda pernah berpesan, sholli raqatain fi zulmatil zulam li zulmatil qabri. Sholatlah 2 rakaat di kegelapan malam untuk bekalmu menghadapi kegelapan alam kubur. Nah ini. Jadi yang rajin sholat 5 waktu di masjid, ya walaupun gelap dia datang, itu harapannya besar, kuburnya pasti terang, padang jinggrang, masya Allah. Dan ini betul, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Allah sebutkan sabar di terakhir. Yang sebelum Allah sebutkan apa? Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihat, mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Dan ingat untuk menetapi keimanan, mengerjakan amal soleh, dakwah, saling menasihati dalam kebenaran, membutuhkan yang terakhir, watawasaw bis sabr, membutuhkan apa? Sabar. Makanya tidak salah ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan as-sabru nisful iman, sabar itu separuh dari keimanan. Adapun Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru ya lil iman karoksi lil jasad. Sabar bagi keimanan bagaikan kepala bagi tubuh. Jasad tanpa kepala gak hidup. Ya, begitu juga dengan kita dalam beriman, kita butuh sabar. Kita butuh sabar. Dan semuanya butuh sabar. Menikah butuh sabar, bahkan sabarnya harus banyak. Double sabarnya menikah itu. Makanya pahala juga banyak ya. Sehingga dikatakan oleh ulama, nikah itu ibadah yang paling lama, yaitu nikah. Kalau sholat paling 7 menit, 8 menit. Tarawih berapa menit? 30 menit ya, misalnya. Tapi kalau nikah sampai kakek nenek, sampai dipisahkan oleh kematian, kan begitu. Nah, atau ya sampai bercerai misalnya. Naudzubillah, ya jangan sampai bercerai lah kalau bisa. Kalau bisa ya jangan bercerai. Nah, itu solusi terakhir. Jadi nikah itu ibadah paling lama. Karena nikah ibadah paling lama, maka godaannya juga lama. Ya, cobaannya juga banyak dan lama cobaannya, enggak sehari 2 hari kan begitu. Ya, makanya luar biasa menikah itu. Nah, kita lanjutkan. Wa aqamus shalah. Ini butuh kesabaran. Kemudian sabar ini satu-satunya kunci penolong bagi setiap amal kita. Anda mau sukses harus sabar. Enggak serta-merta Anda sukses. Enggak ada ceritanya Anda langsung jadi dokter, jadi perawat, jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, enggak ada ceritanya. Bahkan untuk jadi guru ya TPA saja itu perlu sabar. Enggak serta-merta, ada proses. Ya. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan
sholat. Nah, ini nggak bisa dipisahkan sudah. Makanya Nabi ketika ada masalah tadi apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fa shalla. Ketika Nabi dirundung masalah, Nabi sholat. Memang suatu penolong kaum muslimin. Maka ada masalah di rumah tangga, jangan cerita kemana-mana. Nanti kehormatan rumah tangga Anda hancur nanti. Nang pasar cerita, bojoku ngene. Nang lijo cerita. Nang sosmed, Facebook cerita ya. Itu enggak menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin nambah masalah. Ya. Kalau ada masalah, yang pertama dan utama, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Anda sabar dan sholat. Hamparkan sajadah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ketika Anda menghamparkan sajadah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu catat ya anak-anak quotes hari ini. Nah, begitu. Berikutnya, ciri atau sifat ulul albab yang pasti bahagia adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu berinfak dengan sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini Ramadan pas waktunya. Nabi itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan, terutama ketika Jibril turun untuk setor hafalan kepada Nabi. Monggo, ini mumpung Ramadan, belum tentu ketemu Ramadan depan. Infak semampu Anda. Dan ingat, di sini dikatakan mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Enggak semuanya, Allah cuma minta sebagian. Anda punya uang 85 gram emas atau sekian ratus juta lah kalau sekarang, dan sudah memenuhi haul 1 tahun, Allah cuma minta 2,5%. Anda panen, Allah cuma minta 5 wasak, ya sekitar 700-800 kilo itu. Enggak banyak, Allah enggak minta enggak banyak ya. Dan itu pun rizki Allah titipkan sama kita. Dan Allah sudah berjanji, sedekah yang kita infakkan itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Itu yang Allah janjikan. Kalau kita berinfak, selain kita diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya. Kemudian Anda akan diberi balasan 700 kali lipat. Ada enggak yang dermawan seperti Allah? Enggak ada. Paling banter jenengan sodakoh soto sak piring, paling balik ya blendrang sak piring. Kalau enggak ngono ya paling soto ya 2 piring ya. Tapi kalau Allah sudah ngasih, Masya Allah, 1 dibalas 700. Enggak main-main kaum muslimin. Ini bukannya 100 kali lipat ini, 700 ya, Masya Allah. Apalagi sedekah secara sembunyi-sembunyi. Anda ketika di padang mahsyar, saat matahari didekatkan kepada kita 1 mil, ya, kita butuh naungan. Allah berjanji melalui lisan Rasulnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan kelak di padang mahsyar di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara 7 orang itu adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Bayangkan ya, sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Artinya apa? Menyembunyikan sedekah sunnahnya. Ingat, menyembunyikan sedekah sunnahnya. Bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib atau zakat harus ditampakkan, itu syiar. Biar orang tahu, oh wae zakat, iki zakat. Gak apa-apa kalau itu. Sama seperti sholat wajib. Sholat wajib itu harus disyiarkan. Kalau sholat sunnah itu disembunyikan kalau bisa. Makanya kata Rasul, sebaik-baik sholat itu adalah di rumah bagi laki-laki kecuali sholat wajib.
wajib kan begitu. Jadi semakin sholat sunnah disembunyikan semakin bagus. Nah, begitu. Untuk sholat sunnah ya. Begitu juga sedekah sunnah. Tapi kalau amal wajib kayak haji harus disiarkan. Sholat Id itu kan ada perintah disiarkan di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Ya. Musola itu apa? Tanah lapang. Lihat dalam tafsir-tafsir dan syarah-syarah hadis dan ilmu bahasa. Musola itu tanah lapang. Kemudian sholat Jumat disiarkan, sholat jamaah disiarkan, puasa Ramadan ya disiarkan. Nah, kan ini wajib. Nah, begitu. Termasuk zakat itu disiarkan. Jadi kaum muslimin, masya Allah. Selain itu, sedekah sembunyi-sembunyi banyak keutamaan ya, lebih ikhlas ya, dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Jadi monggo kita dengan beriman dan sabar dan sholat kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ya melanjutkan sifat yang ke-9 ya. Yang ke-9. Apa yang ke-9? Yaitu ayat berikutnya, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata. Nah, ini dia. Mereka ulul albab yang berbahagia dan mendapat pahala yang besar menolak kejahatan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini berat. Teori ini gampang, memaafkan. Ringan memaafkan, ngapuro. Enak, enteng. Tapi kenyataannya Pak, ya, kenyataannya berat Pak, berat kenyataannya. Makanya ini perlu latihan, perlu belajar dan perlu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat ya 8 sifat tadi itu rata-rata berhubungan dengan hak-hak Allah ya, seperti tadi menunaikan janji ya, tidak melanggar perjanjian ya, menyambung yang Allah perintahkan untuk disambung ya, kemudian takut kepada Allah, takut siksa Allah, sabar ya, menegakkan sholat, infak gitu ya. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan hak Allah juga hak makhluk ya. Yang tadi kan ada hak Allah, ada hak makhluk ya. Nah, di sini khusus tentang hak makhluk, yaitu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang lain, surat Fussilat ayat 34 hingga 35. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menolak keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nah, kita lanjutkan akan datangnya karena sudah ada kode untuk kita berhenti. Insyaallah kita lanjutkan yang datang tentang keutamaan memberi maaf insyaallah. Ya. Baik. Ada waktu bagi jamaah untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Silakan minta hajat-hajat masing-masing mumpung kita di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya ada pertanyaan lewat WA tadi saya nggak lihat. Apakah sholat malam di bulan Ramadan diakhiri dengan witir atau tidak? Kalau sudah witir dengan imam di sholat taraweh, maka tidak perlu witir lagi. Witir hanya sekali dalam semalam. Dan saya anjurkan witir bersama imam diutamakan, biar dapat keutamaan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi sholat malamnya cukup sholat sunnah biasa, tidak perlu witir lagi. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit pesan dari takmir masjid, nanti setelah takjil ya, beliau memohon kepada jamaah untuk sholat gerhana ya. Betul ya?
Leres ya? Nah, yang kini mami oleh Pak Haji Anam insyaallah hafizahullah, dan khotibnya insyaallah Ustadz Toha. Kalau beliau nggak hadir kita wakili insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.